Surah An-Nas ini termasuk surah Makkiyah. Pernah dengar nggak Makkiyah itu maksudnya apa? Turunnya di Makkah. 30 juz 114 surat yang ada dalam Al-Quran itu dibagi dua kelompok besar. Ada namanya Makkiyah, ada namanya Madaniyah. Makkiyah itu yang turun sebelum Rasulullah hijrah. Lah, sebelum Rasulullah hijrah kan tinggalnya di Makkah. Biasanya surat atau ayat Makkiyah itu ayatnya pendek-pendek. Ya kayak juz 30 ini kan pendek-pendek. Kalaupun dia panjang, kalau Makkiyah biasanya ya ayyuhan nas awalnya. Karena saat itu Quran itu ditujukan untuk semua orang, bukan hanya untuk orang Islam. Makanya bacanya ya ayyuhan nas, wahai semua manusia. Karena pertama kali turun kan yang iman baru Rasul sendiri. Istrinya baru dikasih tahu. Kemudian yang lain. Maka saat itu Quran itu bukan hanya ditujukan untuk orang Islam. Orang Islamnya belum ada. Orang Islamnya baru Rasulullah sendiri. Maka ayatnya rata-rata memakai ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kalau ketemu ayat ya ayyuhan nas, nah, itu rata-rata turunnya awal-awal Rasulullah menjadi Rasul. Nah, memakai ya ayyuhan nas. Ayatnya pendek-pendek karena biar gampang dihafal oleh Rasulullah dan juga umatnya saat itu yang baru terima, baru masuk Islam langsung hafal. Makanya pendek. Dan yang pertama turun Iqra bismi rabbikal ladzi, terus ayat ini yang pertama kali turun. Dalam 5 ayat itu mengulang 2 kali lafaz Iqra, artinya bacalah. Maka sebelum ada perintah sholat, perintah zakat, perintah puasa, perintah haji, perintah pertama membaca. Cuman sayang kita umat Islam ini dari banyak lembaga survei tentang dunia pendidikan, kalau masalah membaca kalah dengan umat lain. Maka kalau umat lain lebih maju, lebih pinter, kita jangan protes. Ternyata yang mengamalkan ayat Quran yang pertama kali turun itu orang lain. Maka orang lain lebih pinter-pinter. Anak kita sama-sama sekolah di satu sekolah, itu kadang yang dapat prestasi yang lain karena mereka ngamalin ayatnya Iqra, banyak membaca. Anak kita mainannya ini mulu. Ya termasuk kita orang tuanya. Kalau disuruh baca itu ngantuk. Baca Quran yuk ngantuk, baca yang lain yang kira-kira artikel bermanfaat tuh ngantuk. Tapi kalau nonton TikTok, nah, ya Pak Ahmad ya. Makin ganteng aja loh sampean. Biar dikasih kopi makanya dipuji-puji ya, Ahmad. Perintah pertama itu baca. Cuman sayang ya, kita akui loh. Kita akui nggak kita akui, kita umat Islam ini kalah dalam hal membaca. Iya kalau baca ngantuk, tapi kalau nonton TikTok nggak ngantuk. Yo, kita ngantuk itu karena nggak ada semangat, nggak ada girah, nggak ada giroh kalau bahasa Arab, bahasa itunya. Nggak, kalau orang bersemangat nggak ngantuk. Saya itu dulu termasuk maniak baca, tapi untuk beli bukunya nggak kuat. Toko buku Wali Songo yang di Kuitang itu tahu kan? Itu pelayannya sampai kenalin wajah saya, tapi cuma baca nggak pernah beli. Asal hari Minggu kan ada pengajian di Kuitang, jam 9 kan selesai. Udah saya langsung habis sarapan melipir ke Wali Songo, pulang-pulang ntar sore, tapi nggak pernah beli. Ya begitu melihat harganya, waduh mahal. Paling-paling ntar turun ke bawah yang di
yang second itu loh, yang tenda biru. Pernah ketemu sama pelayannya, saya malu. Saya lagi beli nih, pelayannya itu lewat. Dia habis beli makan siang apa? Mas, bacanya di atas, belinya di sini. Saya nunggu. Semangat, bahkan dulu saya kalau kadang ibu, mohon maaf ya, kadang nggak susah tidur, itu baca buku yang tidak saya suka, itu baru ngantuk. Kalau baca buku saya suka, malah nggak tidur juga jadi, karena semangat. Tapi kalau semangatnya hilang, ngantuk. Lah sayang, ribu kali sayang ya, yang mengamalkan ayat perintah pertama kali turun orang lain, bukan kita. Makanya umat lain lebih pintar, lebih maju daripada itu Makkiyah. Yang kedua ada ayat namanya Madaniyah. Madaniyah itu ayat atau surat yang turun setelah Rasulullah hijrah. Lah kadang turunnya ya di Mekah, tapi pas Rasulullah hijrah. Kadang di Mekah, pas mungkin Rasulullah lagi, kalau bahasa kita lagi main gitu ya, turun ayat di Mekah. Tapi karena turunnya setelah beliau hijrah, maka tetap digolongkan dengan surat atau ayat Madaniyah. Madaniyah itu yang turun setelah hijrah. Biasanya ayatnya agak panjangan. Al-Baqarah itu kan panjangan. Terus biasanya ayatnya awalannya ya ayyuhalladzina amanu. Kalau tadi ya ayyuhan nas, karena orang Islamnya belum banyak, setelah umat Islamnya banyak, ayatnya menjadi ya ayyuhalladzina amanu. Kalau dalam ulumul Quran, ilmu yang berkenaan dengan Quran, kalau ayat Makkiyah itu biasanya isinya tentang ajakan mengesahkan Allah, kalau bahasanya akidah. Lah kalau Madaniyah itu biasanya berkenaan tentang fikih atau hukum-hukum keseharian. Perintah ibadah yang kita jalani sekarang ini rata-rata turun di Madinah. Puasa Ramadan turun di Madinah, zakat fitrah turun di Madinah, sholat Idul Fitri, Idul Adha, kurban itu rata-rata turun di Madinah. Hukum tentang pernikahan, hukum tentang jual beli, tentang kepemimpinan dan lain-lain, ayatnya rata-rata turun di Madinah atau disebut Madaniyah. Kemudian dalam Al-Quran itu ada namanya Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul itu apa? Sebab-sebab turunnya ayat. Jadi ayat Quran itu enggak tiba-tiba brek langsung turun 30 juz, itu enggak. Kadang satu surat full, kadang ya 2 surat, kadang 1 ayat, kadang malah setengah ayat, sesuai dengan problem atau masalah yang dihadapi oleh Rasulullah. Nah, surat yang akan kita pelajari ini juga sama. Turunnya itu pas Rasulullah ada problem, ada masalah. Nah, Quran itu ya sama, turunnya berangsur-angsur kurang lebih selama 22 tahun. Mulai dari Rasulullah umur 40 sampai mendekati 63, berarti 22 tahun lebih. Itu proses turunnya Quran. Lah dulu ya nggak kayak sekarang yang kita lihat. Begitu turun Rasulullah nulis beliau nyuruh namanya Zaid bin Sabit. Itu orang terdekat beliau yang kalau bahasa sekarang apa namanya? Sekretaris pribadi. Setiap ayat yang turun tulis, kadang di batu, kadang di kayu, kadang di kulit binatang, ditulis. Dan selain Quran, Rasulullah melarang untuk nulis. Hadis pun saat itu belum ditulis. Hadis itu ditulis setelah Rasulullah nggak ada. Setelah Rasulullah wafat, kemudian para sahabat berinisiatif, lah ini nasihat-nasihat Rasul kalau nggak kita bukukan lama-lama hilang. Quran pun begitu. Jadi Quran itu kalau kita lihat sejarah ya dalam ulumul Quran itu dulunya ya di lempengan-lempengan kayu, kulit, terus batu, kadang di dinding. Begitu turun Rasulullah langsung memerintahkan beberapa orang sahabat untuk langsung menghafalkan.
Nah, begitu Rasulullah wafat, lah itu kan Quran belum dibukukan, masih misah-misah kan. Abu Bakar diem aja. Nah, orang yang pertama kali punya usulan itu sahabat Umar. Beliau bilang kalau bahasa kita ini begini, Khalifah, ini Quran kalau dibiarkan begini lama-lama hilang. Orang-orang yang pada hafal meninggal. Kemudian terus yang ditulis di papan, di kulit bisa hilang. Kalau enggak dikumpulkan jadi satu. Saat itu Abu Bakar bilangnya apa? Enggak berani. Rasulullah enggak mesen. Rasulullah enggak nyuruh. Takutnya dibilang bid'ah. Wong Rasulullah enggak nyuruh. Tapi sahabat Umar ngotot. Enggak, pokoknya ini harus. Setelah dirembuk dengan sahabat-sahabat lain baru disetujui. Akhirnya ayat itu dikumpulkan jadi satu. Tapi ya belum kayak sekarang. Saat itu belum ada titik. Jangankan harokat, titik lo belum ada. Lah kalau titik nggak ada, kita bisa bedain ba, ta, sa, nun, ya. Pakai apa? Bedanya ba, ta, sa, nun, ya. Bedanya apa? Lah kalau nggak ada titik? Lah zaman dulu nggak ada. Kayak kita tulisan huruf I, huruf J, walaupun nggak dikasih titik kan tetap tahu ya. Nah itu orang Arab dulu begitu. Walaupun ba, ta, sa, ya, jim, ha, ho, sod, dot, ro, za, itu kan bedanya di titik ya. Kalau nggak ada titik bingung. Kalau kita, karena kita bukan orang Arab, bukan orang Quraisy. Begitu zaman Abu Bakar masih nggak ada titik, zaman Umar masih nggak ada titik, zaman Utsman belum ada titik. Di zaman Ali ketika Islam ini mulai menyebar keluar Arab, mulai orang banyak yang bingung baca Quran. Quran udah dibukukan nih, cuman belum ada titik. Kemudian sahabat Ali nyuruh seorang ahli bahasa namanya Aswad Ad-Du'ali, orang berkebangsaan kulit ireng. Kalau sekarang orang apa itu? Afrika ya? Negro. Afrika yang kulitnya ireng-ireng loh. Itu namanya Abul Aswad, namanya juga Aswad. Aswad itu kan hitam. Orangnya mungkin ya seireng-irengnya orang Indonesia. Itu enggak seireng dengan mereka loh. Coba kalau kita ketemu mereka, kita jejeran jadi putih ya. Aswad Ad-Du'ali itu orang yang pertama kali ngasih titik. Jadi kalau ada yang mempermasalahkan nggak diajarkan oleh Rasulullah itu Quran titiknya dihapusin. Karena Rasulullah nggak pernah ngajarin itu ada Quran ada titik, di situ nggak ada titiknya. Oleh Aswad Ad-Du'ali dikasih ba satu di bawah, ta dua di atas, sa tiga di atas, nun satu di atas, ya dua di bawah. Itu yang bikin namanya Aswad Ad-Du'ali zaman sahabat Ali. Udah berapa generasi itu baru ada. Titik sudah ada, fathah, kasroh, domah, tanwin, tasdid belum ada, masih bingung. Wong kita yang ada fathah, kasroh, domah ini masih bingung ya. Masih butuh tulisan Indonesianya itu loh yang B-I-S-M-I-L-L-A-H Bismillah. Akhirnya baru dikasih tuh fathah, kasroh, domah. Itu sejarah singkat Quran yang sampai sekarang kita nikmati. Tapi dulu belum ada itu yang samping ada huruf ain, huruf waqaf, mim, to, lam, alif, shad, lam. Belum ada juga itu. Baru kesini lagi baru ada. Orang baca Quran ibaratnya kayak orang di jalan tapi nggak ada rambu-rambu. Nah akhirnya oleh para ahli baru tuh ada mim, ada to, ada lam alif. Itu ibarat di jalan, itu rambu-rambu merah, kuning, hijau, belok kanan, belok kiri. Nah, itu sejarah Quran. Nah, surah An-Nas ini termasuk surah Makkiyah. Sementara asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Lah An-Nas ini turunnya bareng sama Al-Falaq. Jadi satu waktu langsung turun 2 surat.
makanya disebut muawwidzatain. Dua surat yang digunakan untuk perlindungan. Nah, ini turun pada saat Rasulullah mengalami sakit yang lumayan. Kalau lumayan itu apa? Lumayan sakit. Tidak parah tapi nggak ringan loh. Ya pokoknya sakit lah gitu ya. Beliau sakit sampai mungkin hitungan hari, yang itu tidak pernah dirasakan oleh Rasulullah sepanjang hidupnya. Baru itu ngerasain sakit yang sampai hitungan hari. Kemudian dua malaikat Allah diutus untuk datang, malaikat Jibril tentunya, dan malaikat yang satunya kalau dalam kitab-kitab tafsir tidak disebut namanya. Yang satu malaikat itu duduk di sebelah kepala, yang satu duduk di sebelah kaki. Tentu dua malaikat yang bahasa kita apa tuh? Jenguk ya, besuk, ngobrol. Ini Rasulullah kenapa? Jibril jawab, ada orang yang nyantet. Loh, Rasulullah dia masih mempan santet loh. Apalagi kita ya. Lah kemudian obrolan malaikat itu loh, siapa yang nyantet? Lah malaikatnya langsung tahu. Namanya Labid bin Al-Aqsam dari suku Bani Zuraik, orang beragama Yahudi, yang memang dari awal itu udah gak suka dengan datangnya, dengan adanya maka karena ia terkenal apa itu punya keahlian ilmu ireng, ilmu hitam, santet, Rasulullah di santet. Jadi ilmu sihir itu pertama kali ada zaman Nabi Sulaiman. Di Quran itu kan ada ya ayat berapa itu wallahu alam, yang awal-awal Al-Baqarah mendekati juz 2. Itu yang mengajarkan ilmu itu awalnya dua malaikat Allah, Harut dan Marut. Nah, itu bisa dicari, bisa tanya sama saya Google. Awal mula ilmu santet sihir ada. Tanya Mbak Google. Menurut Quran, tapi jangan menurut Mak Lampir. Kemudian kitab yang isinya itu disembunyikan oleh Nabiullah Sulaiman di bawah singgasananya, tapi dicuri oleh jin, kemudian disebarkan menyebar sampai sekarang. Awal-awalnya. Dari zaman Nabi, seorang yang ahli santet itu namanya Labid bin Aqsam, orang dari Bani Zuraik, orang yang beragama Yahudi. Lah, obrolan malaikat dua yang jenguk tadi itu ngasih tahu ini orang namanya Labid itu nyantet Rasulullah memakai sarana rambut yang dicuri, kemudian dibuntel pakai kain, dicemplungin ke sumur. Rambutnya Rasul yang dicuri entah lewat apa wallahu alam, pokoknya inti sejarahnya begitu. Kemudian dibuntel Indonesianya apa? Dibungkus dengan tali yang dibundeli. Oh ya bundeli apa neh Indonesianya itu. Ya kalau tali ini loh dibundeli ini loh. Ini kan dibundeli loh namanya. Itu bundelannya ukot itu loh yang dalam surah selanjutnya itu ada 11 biji. Kemudian dikelilingin ke rambut, kemudian ditaruh di kain, ditaruh di kotak, dilemparin ke dalam sumur. Tapi wong malaikat ya tentu tahu. Kemudian Rasulullah menyuruh seorang namanya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir itu dulu seorang budak yang dibeli, dimerdekakan, disuruh oleh Rasulullah karena udah dikasih tahu sama malaikat Jibril untuk mendatangi satu sumur tadi. Yang begitu Ammar itu datang ke sumur tadi, warnanya itu kayak coklat, kayak orang kalau pakai ngantenan itu. Pacar. Ammar bin Yasir agak, loh sumur kok warnanya begini airnya itu. Kemudian ketika dicari-cari, mungkin beliau masuk ke dalam kali, ketemu kotak itu tadi. Lah begitu dibawa pulang, ditunjukkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dibuka. Begitu dibuka, itu ada tali yang diikat, dikasih bundelan-bundelan itu sebanyak 11 biji. 11 biji kemudian
rambutnya Rasulullah kayak diikat di situ. Nah, itu yang menjadi sarana nyantet itu. Nyantet untuk Rasulullah. Nah, kemudian pada saat itulah turun 2 surat ini. Pertama yang turun Al-Falaq dulu. Maka urutannya kan aslinya Al-Falaq dulu. Al-Falaq turun berapa ayat Al-Falaq? Ayo. Al-Falaq berapa ayat? Qul a'udzu birabbil falaq. Al-Falaq turun dulu. Setelah turun selesai, berurutan disusul dengan An-Nas. An-Nas berapa ayat? Nah, 5 sama 6 11. Kemudian asal dibaca 1, Qul a'udzu birabbil falaq. Bundelan tadi lepas 1 sampai minal jinnati wan nas. Berarti kan 11. 1 5 1 5 1 6 11 bundelan. Indonesianya apa sih bundelan itu? Kunciran kali Pak. Kunciran. Buntelan iketan. Oh, iketan ya kan, kalau tali biar kalau dipegang itu nggak lolos itu kan dikasih kayak bundelan gitu loh. Iya. Ayo Indonesianya apa? Iya, bundelan. Bundelan. Yang asli Indonesia, yang asli Indonesia, yang lahir Jakarta loh. Saya. Apa bundelan? Kan sama aja bundelan ya. Ini kayak begini nih, no, kan begini nih. Iya. Oh, ini kan bundelan namanya kan? Iya. Lah ini kan 11 biji. Bundelan. Kalau bener bundelan ya. Iya, buhul itu kan bahasa Arab masih. Bundelan. Iya bener bundelan. Bener ya? Iya, ntar saya salah lagi. Bundelan. Saya taunya bundelan kok ya. Setiap itu dibaca Qul a'udzu birabbil falaq lepas 1 sampai minal jinnati wan nas 11 bundelan. Itu semuanya lepas. Begitu lepas itu semuanya, sembuhlah penyakit yang diderita Rasulullah saat itu. Dari kisah ini, maka 2 ayat ini kalau praktisi ruqyah, kalau saya kan bukan orang-orang yang mendalami ruqyah gitu, yang ngusir demit, ngusir setan, itu kan pakai ayat ini ya. Nah, karena ya memang ada riwayatnya. Dibaca 1 ayat, bundelan 1 lepas, baca ayat bundelan 1 lepas, ayat bundelan 1 lepas. Ini awal dulu kisah turunnya surat ini berkenaan dengan penyakit yang dialami oleh Rasulullah yang ternyata bahasa sekarang disantet ya. Kalau bahasa dulu apa namanya? Disihir. Kalau bahasa orang kampung saya tenung. Kalau daerah Jawa Timuran teluh. Kalau zaman saya kecil di kampung saya itu yang, kalau kampung saya itu kan dulu orang nyebutnya kampung abangan. Abangan, ngerti abangan ya? Abangan itu Islam ya Islam, cuma setahun sholat 2 kali aja belum tentu. Pokoknya di belakang rumah saya itu dulu arena adu jago, adu ayam. Kampung saya itu asal ada orang mau hajatan, itu main judi seminggu kadang 10 hari. Judi kartu. Yo wis itu budaya. Islam sih 100% Islam, cuman ya Islam abangan. Ya kemudian baru setelah tahun berapa itu baru mulai ada orang luar nikah sama orang situ. Zaman saya kecil itu masih ngalami. Kalau ada orang mau hajat, anak-anak kecil kayak saya dulu usia SD itu disuruh bikinin kopi orang main judi. Ntar dikasih duit. Seneng saya dulu. Oh kasih duit 100 rupiah. Di belakang rumah itu kan ada tanah kosong buat ngadu jago. Ntar kalau orang pulang ngadu jago kita ke situ nyari duit jatuh. Ya Allah, alhamdulillah saya dulu kok gaulnya agak jauhan, jadi yo berubah. Tapi alhamdulillah sekarang udah hilang. Alhamdulillah. Yes, hampir mayoritas. Nah di zaman tahun saya masih ingat betul tahun 92, saya kelas 6 pulang ngaji itu pas musim pemilihan lurah. Saya mau berdua sama teman saya kan kalau manggil Ahmad, panggilan saya kalau di kampung kan Ahmad. Mas,
Itu apa? Pikir saya tak kunang-kunang. Pikir saya kunang-kunang. Tapi ternyata jarum ada benangnya segini, jalan 2. Jadi itu dulu pemandangan yang kata orang sono biasa. Awalnya kunang, kata teman saya, bukan kunang tuh. Berinding deh. Tapi dulu pemandangan begitu kata bapak saya, biasa. Karena tadi lah Islam cuman Islamnya itu masih kejawen. Nah, dulu Rasulullah pernah menghadapi masyarakat yang seperti itu. Dan konon kalau saya baca di biografi pesantren-pesantren besar di Jawa, rata-rata berdirinya itu di tempat-tempat seperti itu. Pesantren Tebu Ireng yang terkenal sampai sekarang itu konon berdirinya di lingkungan orang-orang yang seperti itu. Terus saya nyantri dulu pesantren Rodotul Ulum namanya. Itu dulunya kalau saya baca biografi pendirinya, ya sama, berdiri di tengah-tengah masyarakat yang sama. Rasulullah juga diutus di tengah-tengah masyarakat yang jahiliyah. Serem malah, main judi kalau duit habis istri buat taruhan. Nah iya benar, coba kalau ibu baca itu loh di sejarah masyarakat pra-Islam, masyarakat Arab pra-Islam, banyak kok buku-buku. Main judi kalau duit habis, harta habis, istri jadi taruhan. Serem. Dan itu dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini asbabun nuzul. Kemudian dari banyak kitab-kitab tafsir kita jumpai fadilah atau keistimewaan surah An-Nas. Yang pertama, berdasarkan dari riwayat itu tadi, surah An-Nas itu untuk menangkal sihir. Kalau dulu saya pernah diijazahi sama Kiai Ibnu Abidin, ya ketua MUI, tuan rumahnya kan di Semper situ. Dulu saya ngaji di rumah beliau, itu beliau bilang sebelum tidur mandi ayat. Bahasa beliau itu mandi ayat. Itu baca Fatihah, baca Ikhlas, baca Falak, baca Nas, baca ayat kursi, ditiupkan di tangan, kemudian diusapkan ke seluruh tubuh. Bismillah 21 kali. Oh, kalau itu lain. Kalau saya dari Kiai dulu begitu. Bismillah 21 kali lain guru. Kalau saya loh ya, kalau ibu mungkin satu guru yo. Kalau saya lain guru. Bismillah 21 kali itu memang saya kitabnya ngelihat langsung dalam kitab Kasyifatus Saja. Dibaca 21 kali menjelang tidur. Itu kadang saya ya kadang lupa, kadang ya ingat. Saya kalau ibu-ibu mah alhamdulillah ya. Iya. Kalau saya yang diijazai yaitu 2 itu. Baca Bismillah 21 kali. Itu memang kitabnya saya lihat langsung. Di kitab Kasyifatus Saja, tulisan Imam Nawawi Banten, syarah dari kitab Safinah yang kecil yang biasa ibu-ibu baca. Itu diperjelas atau dibahas ulas oleh Imam Nawawi Banten dengan diberi judul namanya Kasyifatus Saja. Ketika bahas Bismillah, di situ beliau mengutip dari ulama siapa lupa saya namanya. Itu diantaranya untuk menangkal hal-hal yang tidak baik ketika kita tidur, membaca Bismillah 21 kali. Sementara kalau yang ini tadi ya saya dapatkan dari beliau. Kemudian kalau kita baca dalam Al-Ma'surat, doa-doa yang diambil dari Quran, diantaranya doa pagi, wirid petang, ya selalu menyertakan 2 surat ini, yaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Itu diantara fadilahnya surah An-Nas. Kemudian yang kedua, surah An-Nas ini untuk mengurangi rasa was-was. Karena dalam keseharian kita ini sering ya. Kadang udah keluar rumah nih timbul was-was. Tadi kompor udah dimatiin apa belum ya? Masuk lagi. Ini kenapa sih Mas? Oh, bukan saya doang ternyata ya. Nah iya pokoknya kan was-was kan namanya. Begitu udah dibuka, oh iya udah mati, balik lagi. Nah iya kan namanya kan penyakit was-was ini. Kadang udah keluar rumah, tadi air udah dimatiin belum ya? Kompor atau mungkin apa kayak pokoknya yang aneh, timbul was-was. Kadang rumah dikunci apa belum ya?
balik lagi. Nah kalau masih deket ya, kalau udah jauh itu namanya waswas. Ya kadang waswas di dalam sholat, lah ini malah sering banget kalau ini mah. Yo, Allah dapat 1 rakaat, 1 apa 2 apa 1. Ngurangi waswas. Kalau untuk menghilangkan ya nggak mungkin, karena kita manusia. Sifat waswas itu pasti ada, tapi paling tidak mengurangi. Jadi yang kedua, untuk mengurangi rasa was-was yang ada dalam diri kita. Maka Pak guru-guru kita ngajarin kalau sebelum sholat baca An-Nas, biar rasa was-wasnya hilang. Cuman kadang ya ntar nongol-nongol juga. Yang ketiga, di antara fadilah dari surah An-Nas adalah mengurangi rasa takut yang tak beralasan. Kita itu kadang sering takut, yang kalau ditanya takut apa, bingung jawab ya. Saya pernah punya temen itu, ya kayak punya penyakit fobia, ketakutan, tapi kalau ditanya takutnya apa nggak tahu. Tapi dari rasa itu sampai akhirnya badannya, fisiknya ikut kena. Terus akhirnya dari ngajar di sekolah, akhirnya dia milih keluar karena sering timbul penyakit yang seperti itu. Udah berobat ke sono kemari, belum nemu, sampai obat yang nggak masuk akal dijalani. Karena pengen ngurangi sifat takut yang berlebihan, dan kalau ditanya alasannya apa nggak tahu, takutnya di yang apa yo nggak tahu. Nah kadang di antara kita itu dihinggapi penyakit takut kayak begitu. Lah kalau kayak saya, kalau ditanya ada rasa takut, pasti ada. Kadang saya ketika nonton berita di TV atau baca di media sosial, anak sekolah perempuan yang tiba-tiba pulang berbadan 2. Ya Allah, saya punya anak perempuan. Ya, kan rasa was-was juga ya. Ketika orang baca berita orang meninggal, kok dalam secara dohir ya, ketika ia berbuat maksiat secara dohir, wallahu alam aslinya dia meninggalnya kondisinya su'ul khotimah atau husnul khotimah, kita nggak tahu. Cuman secara dohir ia meninggal dalam keadaan lagi maksiat. Kadang timbul was-was, ya Allah, kita nanti gimana ya? Kan rasa takut juga kan. Nah untuk mengurangi itu ya wiridanya An-Nas. Ya paling tidak ya jadi zikir pagi, zikir sore, zikir petang itu disertakan itu. Kadang orang yang ngerjain sesuatu kita yang takut ya. Kita punya cucu naik sepeda kenceng, wah, yang takut kita kan ya. Wah jatuh. Dia mah yang naik sepeda mah anteng aja, kita yang ketakutan. Kalau itu yang ketakutan yang sifatnya zahir kan nampak. Nah kadang ada ketakutan yang tidak nampak. Nah ini diantara faidah atau fadilahnya membaca surah An-Nas. Baik, kemudian isinya. Kalau tadi kan seputar jumlah ayat, asbabun nuzul, faidahnya, sekarang isi ayat yang pertama. Qul a'udzu birabbin nas. Qul, katakanlah. Itu kalau pakai qaf, kalau pakai kaf makanlah. Kalau bacanya qul pakai kaf, makanlah. Tapi di situ kan pakai qaf. Artinya katakanlah atau bacalah. Qala yaqulu qaulan wa maqalan. Kalau kita belajar ilmu sorof, qul itu fi'il amar, artinya bacalah atau katakanlah. Kalau ini perintah berarti kan ada yang memerintah, ada yang diperintah. Yang memerintah tentu Allah, yang diperintah Rasulullah. Rasulullah diperintah apa? A'udzu, aku berlindung. Berarti Rasulullah diajarin oleh Allah untuk meminta perlindungan kepada siapa? Birabbin nas, kepada Tuhannya manusia. Manusia itu
Udah pernah belum saya sampaikan? Kadang disebut pakai nas, kadang disebut pakai basyar, kadang disebut pakai insan, kadang memakai nyebut namanya Bani ada. Udah ya? Udah, kalau udah nggak saya ulang. Wong udah kelalen lagi. Iya, manusia kalau di Indonesia kan sama manusia, tapi di Quran itu kadang memakai nas. Qul a'udzu birabbin nas, itu sampai akhir nas. Kadang memakai insan, wal asri innal insan. Kalau diterjemahkan sama, manusia juga. Kadang memakai basyar di penghujung surah Al-Kahfi itu. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Terus? Bamang, ayo lanjutin ngapa? Biar nggak saya sendirian gitu loh. Kadang memakai Bani Adam. Ya Bani Adam alla ta'budu syaitan. Alam a'had ilaikum ya Bani Adam alla ta'budu syaitan. Ada ayat lain, ya Bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kalau diterjemahkan Bani Adam, ya diterjemahkan manusia. Nah, dalam ulumul Quran, ilmu Quran, satu makna tapi memakai lafaz yang berbeda itu punya makna yang berbeda. Maksudnya satu terjemahan itu. Terjemahannya manusia juga, tapi memakai lafaz nas, memakai basyar, memakai insan, memakai Bani Adam. Itu tentu punya makna yang berbeda. Udah pernah dulu ya? Udah. Kalau udah nggak usah diulang lah ya. Udah. Wes anggap aja masih ingat gitu loh. Qul a'udzu birabbin nas. Qul, sampaikan wahai Muhammad, ajarkan, katakan a'udzu, aku berlindung. Berarti ini Allah ngajarin Nabi Muhammad supaya berlindung kepada Tuhannya manusia. Malikin nas. Kalau yang di Al-Fatihah Maliki Yaumiddin. Kalau di Al-Fatihah mimnya dibaca panjang. Kalau yang di An-Nas mimnya dibaca pendek. Kalau di sini Malikin nas. Kalau di Al-Fatihah Maliki Yaumiddin. Tentu beda. Kalau yang Maliki yang pendek itu artinya rajanya manusia. Tapi kalau Maliki pemilik atau penguasa. Bedanya apa? Beda. Kalau dilogikakan ke kita, penguasa itu belum tentu pemilik. Tapi kalau pemilik udah pasti penguasa. Maka Maliki maknanya lebih luas daripada Malik. Lah yang dimaksud di sini adalah Malikin nas, rajanya manusia, yang merajai manusia. Ilahin nas, sesembahan manusia. Ini tiga sifat Allah yang disebut secara berurutan. Pertama Rabbin nas, kedua Malikin nas, ketiga Ilahin.
Kalau dalam ilmu tauhid ayat pertama itu namanya rububiyah, bahwa Allah ini pemelihara seluruh alam raya dan sekitarnya. Itu namanya kita meyakini bahwa alam raya ini tidak berjalan dengan sendirinya, tapi ada yang ngatur. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha. Nah, apa ya? Zalika itu semua takdirun, itu di bawah ketentuan Al-Aziz, Allah yang maha perkasa. Itu kalau pakai za. Tapi kalau pakai jim artinya loyo. Kebalikannya Aziz. Ini orang Sunda biasanya kalau za kan jadi ja ya. Hati-hati ya. Orang misalnya mananya Aziz itu artinya yang perkasa, kuat. Tapi kalau Aziz yang loyo. Makanya kalau ngasih nama Aziz kok dipanggil Aziz, loyo. Dan ketika saya menyampaikan ini, pernah ada ibu-ibu majelis taklim, "Apa iya ya Pak Ustadz, saya punya keponakan, dikasih orang tua namanya Muhammad Aziz. Cuma waktu bikin akte apa itu loh, ditulisnya Aziz, Z-nya pakai J. Lah orang tuanya karena nggak begitu paham Arab, akhirnya ya nggak protes, nggak komplain, ya udah itu terus sampai ke ijazah ya Muhammad Aziz. Aziz artinya loyo. Lah kata ibu tadi, itu ponakan saya Pak Ustadz, rumah sakit itu sampai apal. Bolak balik ke rumah sakit, penyakit ada aja. Waduh. Ya saya ini panggil Aziz, Aziz artinya loyo. Kalau Aziz, za yang di tengah itu pakai za artinya kuat. Al-Aziz, Allah yang maha kuat. Tapi kalau Al-Ajiz artinya loyo, letoy, lemah, lesu, lunglai, L banyak lah. Enggak tahu, belum tahu saya. Ya pas ngaji begini tuh ada ibu yang langsung nyeletuk begitu. Katanya di akte apa tuh? Nah itu saya itu dulu waktu anak saya yang ketiga, Hifzur Rahman. Itu kan kalau Arabnya pakai huruf dha. Kalau Indonesianya kan di Z U R R. Sampai 3 kali balik. Pokoknya enggak, ini bukan, ganti. Nanti masalahnya berpengaruh ke ijazah dan seterusnya. Di akte kan nirunya di akte kan. Sampai orang kelurahan, ribet amat sih Pak. Saya nggak ribet dong. Namanya emang ini, saya ngasih tagnya ini kan Mbak tinggal nyontek tuh. Salah huruf salah. Ya takutnya kalau orang Jawa itu kan ada sebutan asmo kinario jopo. Nama mengandung doa. Aziz loyo beneran. Tapi baru-baru Pak nama Aziz. Bener baru-baru. Alaknya loyo berarti. Ya itu namanya yang Rob binas itu dalam tauhid namanya rububiyah. Kita meyakini bahwa seluruh alam raya ini ada yang ngatur, nggak jalan dengan sendirinya. Dzalika taqdirul langit muter, matahari berputar, matahari, bulan dan lain-lain di Yasin itu loh. Itu semua adalah ketentuan Allah. Kemudian yang ayat kedua, Malikin Nas. Yang meraja itu namanya tauhid mulkiyah, bahwa kita meyakini bahwa Allah itu yang merajai semuanya ini. Di dunia ini banyak raja, tapi rajanya kan temporer itu waktunya terbatas. Kalau presiden cuma 4 tahun, milih lagi 4 tahun lagi. Kalau raja katanya ya sampai meninggal, begitu meninggal udah nggak raja lagi. Nah kalau Allah rajanya raja yang nggak akan terganti. Kemudian yang ketiga ilahin nas, ini namanya tauhid uluhiyah, bahwa sesembahan kita hanya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini 1, 2, 3
ayat ayat dalam surah An-Nas ini semua adalah sifat Allah. Allah sebagai Rabb, Allah sebagai Malik, Allah sebagai Ilah, Allah sebagai Tuhan kita, Allah sebagai Raja kita, dan Allah sebagai sesembahan kita. Makanya orang-orang yang teliti ketika mau maknai syahadat itu tidak dimaknai sebagai tiada Tuhan, tapi tidak ada sesembahan. Karena dia asyhadu an la ilaha, sesembahan. Karena secara rinci dijelaskan dalam ayat ini beda. Gelar yang beda, sifat yang beda. Kita menyebut 3 nama Allah ini secara tidak langsung juga mengajari kita kalau kita berdoa mendahulukan menyebut nama-nama Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, memuji Allah hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yadha'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru. Lah ini etikanya yang ngajarin surah An-Nas ini. Sebelum kita meminta sesuatu, termasuk meminta perlindungan, sebut nama Allah dulu. Allah sebagai Rabb, Allah sebagai Malik, Allah sebagai Ilah. Kita berlindung dari apa? Min syarril waswasil khannas. Min syarri, dari keburukan atau kejahatan. Al-waswas, bisikan. Mudah menjadi bahasa Indonesia ya. Was-was. Was-was itu kayak sesuatu yang masuk ke dalam hati. Was-was. Udah dikunci belum? Udah dimatiin belum? Kan nggak sampai ke mulut kan ya? Cuma awalnya dari dalam hati, taman lama-lama kadang diucapin ke mulut. Neng, coba Neng cek rumah Neng. Air di kamar mandi udah dimatiin belum? Awalnya kan dari sini. Was-was. Al-Khannas, yang bersembunyi, yang ngumpet di dalam hati. Ini musuh dari dalam, lebih berat daripada musuh yang dari luar. Was-was sudah menjadi bahasa kita. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang itu membisikkan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik fi sudurin nas, dalam dada manusia. Kadang udah mau berangkat ngaji, tidaklah melihat keluar mendung, itu ya ngaji enggak, berangkat enggak, berangkat enggak, kok rumahnya Bu Haji masih tutupan, masih tidur, ini was-was sih, berangkat enggak, berangkat enggak. Kadang mau sedekah loh, kadang itu di niat awal itu mau ngasih, tapi begitu pas mau begini itu was-wasnya, aduh, ntar listrik belum kebayar, token belum kebayar, agak jadi. Itu namanya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Aslinya kita ini kan semuanya orang baik. Kalau dalam hadis itu istafti qalbaka, pokoknya dalam hati yang paling dalam orang itu semuanya baik. Tapi kemudian ada yang yuwaswisu fi sudur. Kita itu kalau melihat orang susah, sekali pengen nolong, itu dari hati paling dalam. Tapi kemudian begitu agak keluar lagi di dada langsung, ngapain nolongin dia? Wong dia mulutnya pedes kayak gitu. Nggak ingat apa lu dulu pernah dimaki-maki? Hilang ini niat mau nolongin nggak jadi. Karena yang membisikkan alladzi yuwaswisu. Aslinya kita itu kan semuanya baik, nggak ada orang jahat aslinya. Kullu mauludin yuladu alal, setiap kita ini aslinya terlahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu artinya suci, bersih. Aslinya pengen berbuat baik. Lihat masjid bangun, bantu hatinya. Cuman begitu ini enggak, paling kas masjid masih banyak. Itu selalu ada di sini, tuh selalu ada.
alladzi yuwaswisu fi sudur. Kadang kita menjelang tidur, jam 3 bangun, mau tahajud, mau apa, yang lainnya tahajud dan rangkaian-rangkaiannya, obat, macam-macam, hajat. Tapi begitu pas jam 3 melek, tapi yang sini bisikin baru jam 3, masih lama. Tar aja. Pernah ngalami ya? Iya. Itu namanya alladzi yuwaswisu. Makanya sebelum tidur kita disuruh baca ini itu agar penyakit-penyakit yang kayak gitu itu nggak masuk ke sini. Nggak masuk ke sini. Lah yang bisikin itu lo siapa? Minal jinnati, dari bangsa jin. Jinnah itu maknanya aslinya tersembunyi, rahasia. Tetapi bisa berubah menjadi jinnah, artinya jin. Bisa menjadi jannah, artinya surga. Bisa menjadi junnah, artinya benteng. Bisa menjadi janin, calon bayi, kan masih tersembunyi loh. Dari kata asli tersembunyi. Tergantung dari harokat depannya. Kalau jinnah artinya jin, kalau jannah artinya surga, kalau junnah benteng. Asyamu junnatun, puasa itu benteng. Cuman benteng yang kadang jebol. Iya, tetap berumpi, tetap ini kan berarti bentengnya jebol. Yang jebol ya diri kita sendiri, bukan orang lain. Kadang memakai janin, itu dari kata asli yang sama. Yang membisikkan kejahatan, keburukan dalam diri kita itu kadang dari bangsa jin. Nah, yang bangsa jin konon katanya dibacain ayat kursi minggat. Yang kedua ini yang berat. Wanas, kadang ini yo kerudungan, kadang yo pecian, kadang yo jilbaban. Yang wanas itu loh. Mana bu? Ngaji. Gak usah berangkat. Paling juga gak ada orang hujan. Itu dari bangsa manusia. Lah kalau yang dari bangsa jin dibacain ayat kursi konon katanya kabur. Lah kalau dari bangsa nas jangan ayat kursi, kursinya. Lah kalau ayat kursi, kadang malah pinteran dia sama kita ya. Mau ngaji bu? Ngaji. Kita bacain ayat kursi, salah. Itu bukan bacaan itu, bukan. Pinteran dia kadang. Lah tantangan kita dalam berbuat baik ya dua itu. Minal jinnati itu nyerang dari dalam, wanas nyerang dari luar. Maka ada musuh internal, ada musuh eksternal. Internal di dalam diri kita bersumber dari jin yang membisikkan ke dalam dada kita. Lah kemudian ada yang dari teman sendiri, ada dari bisa jadi keluarga, bisa jadi anak, bisa jadi siapa saja. Gangguan tantangan kita ya dua itu, minal jinnati wan. Orang mau berbuat baik tantangannya ya dua itu. Kadang kita udah niat baik dari rumah bawa uang 50.000 buat isi kotak. Ketipu temen bawa uang nggak bawa, pinjem dulu. Ada tukang cilok lewat pengen cilok. Kadang ya obrolan dari obrolan. Biasanya kalau ngaji ngisi kotak berapa? Ya saya di jatah sama anak-anak sama suami sih 50. Gedean. Mampir ke warung. Tuker. Gocengan. Akhirnya 50, nolnya hilang 1 jadi goceng. Nah itu kan gangguan kan dari kita sendiri kan, dari teman sendiri gitu. Itu eksternal tapi bukan dari dalam diri tapi dari luar. Awalnya kan membisikkan yang tidak baik, kemudian bisikan tidak baik, kata setan yang jin yang di dalam. Bener itu kata ibu itu bener. Jangan gede-gede, masjid mau kaya ngapain, sedekahin.
Ya Allah, Rabbi walillahil hamd. Maka ayat ini diajarkan untuk melawan rasa was-was, melawan rasa takut. Nah, orang sampai sedekah nggak jadi dengan takut miskin, ya kan? Takut duitnya berkurang nggak jadi. Takut itu tadi, insya Allah bisa terkurangi, terbentengi dengan wirid yang kita baca. Insya Allah di zikir pagi, zikir petang dengan membaca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Sebelum ditutup, kalau ada yang mau menyampaikan pertanyaan, monggo silahkan.